Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kejalingga Kirana dari kelas 11 IPA 4. Sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai nabza yang berjudul Karakteristik Pelajar Penyalahguna Nabza dan Jenis Nabza yang digunakan di Kota Surabaya. Jurnal ini ditulis oleh Media Restacendi Nur Artifa dari Departemen Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Yang pertama adalah bagian abstrak. Penyalahguna nabza semakin tahun semakin meningkat, dan pelajar merupakan kelompok yang sangat rawan untuk penyalahgunakan nabza, karena remaja merupakan masa di mana peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang sifatnya labil, emosinya belum cukup terkendali, dan merasa dirinya sudah dewasa, sehingga mereka sering melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Yaitu salah satunya adalah penyalahgunaan nabza. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pelajar penyalahguna nabza dan jenis nabza apa saja yang digunakan di Kota Surabaya pada tahun 2015. Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif dengan mengambil data sekunder dari BNN pada tahun 2015, dan sampel yang dilakukan adalah seluruh pelajar penyalahguna nabza pada tahun 2015 di Kota Surabaya dengan hasil populasi 189 pelajar. Waktu penelitian ini dilakukan adalah pada tanggal 28 Agustus hingga 29 Agustus hingga 27 September pada tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah 52% dari populasi merupakan pelajar di tingkat pendidikan SMA, dan 54% merupakan remaja pada kelompok usia awal atau remaja pada umur 10-15 tahun. Saran yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan screening rutin dan pemeriksaan terhadap barang bawaan pelajar di sekolah. Kata kunci dalam jurnal ini adalah penyalahgunaan nabza, jenis nabza, dan pelajar. Selanjutnya masuk ke bagian pendahuluan. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan singkatan dari nabza, yaitu zat kimia yang bila masuk ke dalam tubuh dengan cara disuntikan, dihisap, dihirup, atau ditelan akan berpengaruh kepada pikiran dan emosi serta tindakan. Hampir semua jenis nabza dapat mengaktifkan suatu sistem di dalam otak yang disebut dengan reward system, yaitu meningkatkan ketersediaan dopamin di dalam otak. Zat dopamin ini dapat menghasilkan rasa senang bagi tubuh, sehingga orang yang mengonsumsi nabza terus-menerus akan dapat mengalami adiktif atau kecanduan. Nah, remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yaitu oleh karena itu mereka sangat rentan untuk menyalahgunakan nabza. Dan penyalahgunaan nabza ini merupakan tindakan kenakalan remaja yang dapat melanggar hukum maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi remaja yang melakukan penyalahgunaan nabza seringkali mengabaikan lingkungan sekitarnya dan melakukan hal-hal yang berbau kriminal. Nah, tahap penyalahgunaan nabza pada kalangan pelajar ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika suatu pelajar di sekolah yang ketahuan melakukan penyalahgunaan nabza, risiko pelajar tersebut adalah dikeluarkan dari sekolah, dan pelajar tersebut sulit untuk masuk ke sekolah yang baru karena riwayat kriminalnya yaitu menyalahgunakan nabza, sehingga pelajar tersebut dapat putus sekolah. Nah, putus sekolah dapat mengakibatkan sulit mendapatkannya pekerjaan, sehingga orang tersebut menjadi pengangguran. Nah, jika menjadi pengangguran, kualitas hidup orang tersebut akan menjadi menurun, dan parahnya akan merusak generasi bangsa karena kualitas hidup yang menurun. Nah, selanjutnya adalah pelajar yang sering bergaul di luar rumah itu lebih rentan karena
di luar rumah itu mereka bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang lain, dan salah satunya dapat orang yang menyalahgunakan nafza. Nah, orang menyalahgunakan nafza atau pengedar nafza itu sangat lihai untuk membujuk korbannya supaya mereka ikut menjadi penyalahguna nafza. Nah, untuk laporan setiap tahunnya itu laporan penyalahgunaan nafza setiap tahunnya itu semakin meningkat. Menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2013 naik sekitar 2%, dan pada tahun 2014 dan 2015 juga naik sekitar 2%. Nah, usia yang paling sering menyalahgunakan nafza adalah pada rentang usia antara 10 sampai 59 tahun. Pelajar penyalahgunaan nafza di Surabaya meningkat juga setiap tahunnya, yaitu pada 2013 terdapat meningkat 19 orang, 2014 meningkat 37 orang, dan pada 2015 meningkat 51 orang. Nah, dampak dari penyalahgunaan nafza ini adalah menurunnya fungsi otak, seperti menurunnya daya ingat, sulit berkonsentrasi, menimbulkan rasa khayal, dan kemampuan belajar menurun. Hal tersebut membuat pelajar semakin bermalas-malasan, dan penyalahgunaan nafza pada pelajar dapat merusak generasi bangsa. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis karakter pelajar penyalahgunaan nafza dan jenis nafza yang digunakan di kota Surabaya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini, pada jurnal ini adalah metode deskriptif. Nah, waktu penelitian dilakukan pada 29 Agustus hingga 27 Desember 2016 di Surabaya pada tahun 2015. Sampel yang diambil adalah sampel setiap orang yang melakukan penyalahgunaan nafza, namun dikhususkan pada umur pelajar. Nah, di sini terdapat dokumen yang digunakan adalah penyalahgunaan nafza di kota Surabaya pada tahun 2015. Dokumen yang tersedia berisi informasi umum seperti nama, jenis kelamin, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, profesi, jenis nafza yang digunakan, dan rehabilitasi yang dijalani. Rehabilitasi yang dijalani dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Rehabilitasi rawat jalan adalah ketika pasien datang untuk konseling secara rutin. Sementara rehabilitasi rawat jalan adalah pasien diinapkan dan melakukan konseling serta dilakukan latihan kegiatan khusus untuk menaikkan taraf hidup mereka. Nah, selanjutnya adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan cara menganalisis data sekunder yang disajikan dalam bentuk tabel dan analisis. Selanjutnya adalah hasil. Hasil yang pertama adalah karakteristik responden. Di karakteristik responden kita bisa lihat pada tabel ini merupakan tabel 1, yaitu distribusi responden berdasarkan karakteristik. Di dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak yang menyalahgunakan nafza dibanding oleh perempuan. Sekitar 153 orang laki-laki dengan persentase 80% itu menyalahgunakan nafza, dan populasi perempuan adalah 36% dengan persentase 19%. Selanjutnya pada karakteristik usia, paling banyak ditemukan adalah karakteristik usia pada remaja awal, yaitu antara 10 sampai 15 tahun dengan 103 orang dengan persentase 54 orang. Selanjutnya diikuti dengan usia remaja, pertengahan, dan remaja akhir. Lalu tingkat pendidikan di sini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat pendidikan SMA dan SMP. Di sini tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan antara pelajar SMP dan SMA, yaitu pelajar SMP sebanyak
91 orang dengan persentase 38% dan pelajar SMA sebanyak 98 orang dengan persentase 52%. Nah, selanjutnya adalah distribusi pelajar penyalahguna nafza. Distribusi pelajar penyalahguna nafza dapat dilihat di tabel 2, yaitu bisa dilihat di sini bahwa jenis nafza atau DOC atau drug of choice yang digunakan paling banyak adalah trihexaphenidil atau yang biasa disebut juga dengan double L dengan frekuensi 184 orang atau sekitar 97% orang menggunakan double L. Diikuti dengan sabu sebanyak 4 orang dan ganja sebanyak 1 orang. Lalu total jumlah jenis nafza yang digunakan adalah kebanyakan orang menggunakan double L, yaitu sekitar 148 orang, 13 orang menggunakan sabu, 5 orang menggunakan ganja, 4 orang menggunakan alkohol, dan 1 orang menggunakan arkin. Lalu jumlah nafza yang dikonsumsi setiap orang juga kebanyakan adalah hanya satu jenis saja, yaitu 173 orang menggunakan satu jenis nafza saja, dan 14 orang menggunakan 2 jenis nafza, dan 2 orang menggunakan 3 jenis nafza sekaligus. Lalu selanjutnya adalah tempat tinggal pelajar penyalahguna nafza. Di gambar ini merupakan gambar peta kota Surabaya dengan 21 kecamatan di dalamnya. Yaitu bisa dilihat di sini bahwa gambar yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa lebih dari 20 pelajar yang menyalahgunakan nafza di kecamatan tersebut. Yang berwarna kuning jumlah penyalahgunanya yaitu berkisar antara 5 sampai 20 orang. Untuk yang berwarna hijau itu antara 1 sampai 5 orang. Untuk yang berwarna putih adalah tidak ada sama sekali pelajar yang menyalahgunakan nafza. Di sini kita bisa melihat bahwa kecamatan yang paling tinggi pelajar penyalahguna nafzanya adalah pada Kecamatan Tegalsari dan Sawahan. Selanjutnya pada tabel nomor 3 merupakan tempat tinggal pelajar penyalahguna nafza. Paling tinggi di sini adalah pada Kecamatan pada Kecamatan Sawahan, yaitu sekitar 59 orang menyalahgunakan nafza dengan persentase 31%. Dan diikuti oleh Kecamatan Tegalsari dengan 32 orang dan diikuti oleh kecamatan-kecamatan lainnya. Namun jika kita melihat di gambar 1 bahwa tempat yang berwarna merah atau yang paling banyak penyalahgunaan nafzanya di sekitarnya diikuti dengan berwarna kuning, yang artinya di sekitar wilayah itu juga banyak penyalahgunaan nafzanya. Hal tersebut membuktikan bahwa pelajar bukan hanya menjadi penyalahguna, namun juga menjadi pengedar. Hal tersebut dilakukan karena mereka merasa adanya solidaritas yang tinggi dalam kelompok dan tidak cukup hanya untuk menyalahguna, namun mereka juga harus mencukupi kebutuhannya dengan menjadi pengedar nafza. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagian besar penyalahguna nafza mayoritas laki-laki dan berada pada usia remaja awal, yaitu pada usia 10-15 tahun dengan tingkat pendidikan SMA, dan jenis nafza yang paling sering digunakan adalah trihexaphenidil atau double L. Sedangkan tempat tinggal pelajar yang paling tinggi penyalahgunaan nafzanya adalah di Kecamatan Sawahan dan Tegalsari. Saran yang diajukan bagi BNN Kota Surabaya adalah untuk melakukan screening rutin terhadap urin ketergantungan yang dilakukan pada sekolah yang berada pada Kecamatan Sawahan dan Tegalsari, dan diadakan TOT atau Training of Trainer, di mana mengambil perwakilan guru SMP dan SMA yang akan dilatih dan supaya mereka dapat mendidik muridnya di sekolah. Kemudian bagi sekolah ada
Untuk bagi sekolah adalah dilakukannya inspeksi mendadak yang dilakukan untuk mengetahui barang bawaan pelajarnya di sekolah, dan adanya penggiat anti narkoba yang sebagian besar pesertanya adalah siswa laki-laki. Sekian presentasi dari saya. Untuk sumber jurnalnya saya cantumkan di bawah, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.